Tuh, hah? Nggak gampang. Siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Ini, hah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah ini tanda tangan The Group The Front ini. Nah ya, bagaimana bismillahnya? Pahala langsung. Saya manggil malaikat maut, bukan nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana, ya atau tidak, asli atau tidak. Nggak mau saya. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli mati langsung. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Guys, kali ini posisi gue lagi ada di tepat di belakang gue, Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak. Ini di belakang gue ada meriam, biasa dipakai nih kalau lagi malam-malam takbiran. Ini main meriam di sini. Gue pernah main di sini di tahun 2018. Oke, alhamdulillah kembali lagi. Sekarang kita lihat dan kita saksikan bersama di Indonesia kembali terjadi kekacauan dalam segi akidah. Muncul di permukaan saat ini ada seorang bernama Iyus Sugiman namanya. Iyus Sugiman ini orang yang saat ini mengaku dari keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Ka'bah ya Mas Haji, apakah benar Mama Gufron itu keturunannya Syekh Nawawi, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Sekali lagi saya nanya, apakah Mama Gufron itu keturunan Syekh Nawawi, Pak? Bukan. Keturunannya langsung pun membantah. Dia nggak ada jalur sama sekali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya dia udah dusta. Itu yang pertama. Ya, kita kenal nih orang yang muncul sekarang namanya Mama Gufron. Ya, makanya kita di kesempatan yang mulia ini, kenapa gua hadir? Kenapa gua angkat bicara saat ini? Karena kehadirannya sudah mulai masuk ke ranah-ranah akidah. Sehingga ketika dia sudah mulai masuk ke ranah akidah, akhirnya yang terjadi adalah bisa menyesatkan umat Islam. Makanya gue ingin sampaikan yang sekarang lagi bermunculan tentang bagaimana bahasa Suryani yang dia gembar-gemborkan. Ya, gue mau sampein gini. Dari Google, ya Wikipedia yang gue dapati tentang bagaimana bahasa Suryani, kita mesti lihat sejarah dulu. Pertama, bahasa di era Syria kuno. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut Classical Syriac, atau dalam bahasa aslinya disebut Lesana Suryaya, ya. Dan di bahasa Indonesia menjadi bahasa Suryani, atau bisa disebut sebagai masih sepupunya, ya. Masih sepupu nih dari bahasa Arab atau Aramaik, ya. Ini bahasa Arab, ini Aram Timur. Ini biasanya bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen jalur-jalur Timur Tengah. Nah, bahasa Syriak atau Suryani ini merupakan bahasa yang sakral bagi umat Kristiani, karena merupakan bahasa dan tulisan yang banyak dipakai era-era awal kekristenan di Syria kuno. Yang dalam kesempatan ini gue pengen lurusin bahwasanya Gufron, ya kita bilang Iyus Sugiman, bangganya bilang ini bahasa dari Allah. Gue pengen katakan ini dusta, guys, dusta. Lagi-lagi dia sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bangganya dia bilang apalagi pakai bahasa Taurat, bahasa Zabur, nanti bisa disesatkan kembali. Sampai dia kalau ngomong dengan bahasa Suryaninya bilang maqali rahmat inna rahmatan fil Madinah. Apa lu? Nggak ada tuh bahasa Suryani dengan kalimat-kalimat begitu. Karena bahasa Suryani sesungguhnya dia memang bahasa yang pernah dipakai, ya, oleh bahasa Aram Timur, di mana bahasa-bahasa itu dipakai di zaman kekristenan Timur Tengah saat itu, ya. Artinya di dalam kesempatan mulia ini gue ingin sampaikan ada
kedustaan-kedustaan yang sedang disampaikan sama Gufron. Hati-hati loh. Ketika lu banyak menyampaikan kedustaan ini, apalagi nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat bagaimana cuplikan video Gufron ya, dengan bangganya dia juga bilang dia bisa memerintahkan munkar nakir. Munkar nakir ini malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini adalah malaikat yang tidak, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Jadi malaikat-malaikat Allah ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu menjalankan semua yang Allah perintahkan. Emang siapa Gufron? Dengan bangganya dia merintahin malaikat munkar dan nakir. Siapa lu? Siapa? Dengan bangganya, dengan sombongnya lu bisa merintahin. Kemudian yang ketiga, di dalam beberapa cuplikan video dia juga bilang dia disuruh Allah, dia disuruh Rasulullah SAW kembali berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang mulia ini, gue pengen ajak Gufron Yusugiman dengan kedustaan-kedustaannya. Mulai dari kedustaan sebagai nasab dari jalur Syekh Nawawi Al-Bantani, mulai dari kedustaan-kedustaan mengaku sebagai seorang yang melahirkan bahasa Suryani, yang dia menganggap dia mengarang 500 kitab, yang kitab ini belum diketahui. Itu banyak kedustaan yang udah disampaikan sama orang ini. Yang ketiga, dia juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi juga dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia sampai mengatakan dia pernah perintahkan malaikat munkar dan nakir. Ini semua kedustaan. Dan peringatan besar buat Gufron atau Iyus Sugiman. Kalau lu masih bangga dengan kedustaan lu masih bangga, masih sombong dengan apa yang lu miliki, maka demi Allah, kalau lu nggak bertobat, Allah catat lu sebagai seorang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Gue cuman peringatkan itu buat lu semua. Ya, siapapun lu yang di belakang Gufron dan siapapun pengikutnya, sadarlah, bertobatlah kepada Allah, kembali kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an kita tahu bagaimana nabi-nabi dan rasul. Kita tahu ada 124.000 nabi di muka bumi ini, nabi dan rasul. Ya, artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa surga. Bahasa surga ini adalah bahasa Arab. Jadi jangan mengada-ngada bahasa Suryani dibilang dari Indonesia. Bohong, dusta itu semua. Tobat pada Allah. Kalau tidak lakukan itu, maka lu udah banyak melakukan kesesatan untuk Indonesia itu. Dan lu udah banyak menyesatkan kaum muslimin. Apalagi banyak pengikut lu yang mau dibodoh-bodohi. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, gue Sahal Al-Mundofari dan teman-teman gue semuanya, semoga kita semua terjaga, terlindungi, dan senantiasa disabatkan di dalam diri kita, yakni nikmat iman, hidayah Islam yang Allah berikan saat ini. Allahumma sabitna biqauli sabit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.